Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ahibba al-kiram, pada kesempatan yang berharga ini insyaallah kita akan mengupas sebuah materi yang mana materi ini memiliki keagungan yang luar biasa, di mana keagungannya banyak membuat kita lupa, banyak membuat kita lalai dari apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Padahal dulu para salafus saleh ketika membahas tentang materi ini air mata mereka menetes. Bahkan insyaallah nanti juga akan kita bahas bagaimana salafun saleh, orang-orang salafus saleh terdahulu terhadap amrun azim, perkara yang besar ini. Dia adalah qiyamul lail, salat malam ataupun salat tahajud ataupun salat witir yang memiliki keagungan yang luar biasa, yang mana tidak sedikit dari para dai yang meninggalkan salat qiyamul lail. Padahal qiyamul lail merupakan obat bagi para pejuang dakwah. Qiyamul lail merupakan munajah bagi mereka yang ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang melupakan salat malam? Berapa banyak di antara kita yang lalai dari salat malam dikarenakan suatu hal yang sangat menyibukkan kita, suatu hal yang membuat kita sehingga melakukan hal yang sia-sia di waktu malam kita. Kita asik dengan kasur-kasur kita, kita asik dengan makanan yang begitu lezat di malam hari sehingga kita memakannya sampai kenyang dan kita pun melupakan salat qiyamul lail. Ayyuhal ahibba al-kiram, teman-teman seperjuangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita mengulas kembali tentang keagungan qiyamul lail. Semoga dengan mengulas dan mendalami apa makna dari qiyamul lail dan seperti apa keutamaan bagi mereka yang mengerjakan qiyamul lail, ini semakin menjadi motivasi bagi kita untuk menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail, dengan bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajah di waktu-waktu yang diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat beberapa ayat dan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta athar ataupun perkataan para ulama yang berkaitan dengan salat qiyamul lail. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuk maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kalian sebagai ibadah nafilah bagi kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kalian ke tempat yang terpuji.
adalah Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosa-dosanya, baik di tahun yang lalu ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi ketika ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu di tahun yang lalu dan di tahun yang akan datang? Tapi mengapa engkau masih mengerjakan sholat malam ya Rasulullah? Kakimu sampai bengkak, dadamu seperti terdengar suara air yang mendidih." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? "Afala akuna abdan syakur." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Bayangkan, ini Rasulullah SAW yang sudah diampuni dosanya di tahun yang lalu dan di tahun yang akan datang, akan tetapi tetap menjadikan malamnya sebagai wujud ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita yang belum jelas di mana makom kita, di tempat terpuji atau di tempat tercela, akan tetapi kita kurang bersemangat. Akan tetapi sebagian kita bahkan lalai dan lupa terhadap sholat qiyamul lail, yang mana sholat qiyamul lail memiliki pahala yang luar biasa, makom yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya didapatkan bagi mereka yang melakukan sholat qiyamul lail. Ayuhal ahibba al-kiram, Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar rahimahullah menerangkan tentang ayat ini. At-tahajjud adalah sholat di waktu malam sesudah bangun tidur. Adapun makna nafilatan, yakni sebagai tambahan bagi ibadah-ibadah fardu, disebutkan bahwa sholatul lail itu merupakan ibadah yang wajib bagi Rasulullah SAW dan sebagai ibadah yang tatawwu, yang sunnah bagi umat beliau SAW. Kemudian di ayat yang berikutnya yang berkaitan dengan keutamaan salat qiyamul lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka yang menjalankan dan mendirikan salat qiyamul lail sebagai para penghuni surga. Karena apa? Karena yang namanya qiyamul lail ini merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau sampai salat qiyamul lail ini tidak kita lakukan, jadi makna as-soleh ini belum tentu ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihim yastaghfirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga, dan di antara mata air surga, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Disebutkan ciri-ciri mereka, sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu ketika mereka di dunia, adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Yakni mereka yang sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Wahai para perindu surga, yang merindukan surga, yang ingin bertengger di atas mata air surga, maka mulai saat ini jadikan diri kita, jadikan malam-malam kita sebagai malam-malam yang penuh dengan qiyamul lail, salat tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang mana qiyamul lail ini merupakan ciri ibadur rahman, ciri seorang mukmin yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama, yaitu mereka yang yabit, ya, kepada Rabbnya sujjadaw wa qiyama, ya, di malam hari yang mereka hidupkan malam mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka mengerjakan salat qiyamul lail. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun
di malam hari, walaupun hanya sedikit. Ya, mungkin kita tidak seperti Imam Ahmad yang ketika melakukan sholat malam bisa mampu sampai 300 rakaat. Bahkan ketika dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan tercambuk, masih mampu untuk melakukan sholat malam sebanyak 150 rakaat. Ya, Allahu Akbar. Bukan jumlah yang sedikit. Ya, beda dengan generasi saat ini yang mungkin malam mereka habis di atas ranjang, malam mereka habis untuk begadang yang tidak penting, yang sia-sia. Ya, tapi para ulama salafus soleh terdahulu benar-benar menghidupkan malam mereka sebagai bukti kesungguhan mereka, sebagai bukti kebutuhan mereka terhadap ataupun atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, mana bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana bukti pengharapan kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana bukti kecintaan kita dan kerinduan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian disebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang ketika diperingatkan dengan ayat kami, mereka tersungkur sujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ini ciri orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan ayat-ayat Allah, ketika disebutkan hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka tersungkur sujud, mereka taat, mereka kemudian bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak menyombongkan diri. Terkadang ada di antara kita yang seolah sudah banyak berjasa terhadap dakwah, yang seolah sudah menjadi hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, mereka yang beriman adalah mereka yang sholat, mereka yang bertasbih, dan mereka yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak menyombongkan diri kepada siapapun. Kemudian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, kita akan lihat beberapa hadis-hadis yang lain, ya, yang mana hadis ini sebagai sebuah hal yang menjadi teguran bagi kita, di mana ketika itu Rasulullah SAW bersabda, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah. Sebaik-baik hamba adalah Abdullah law kana yusalli minal lail. Kalau seandainya Abdullah, ya, walaupun Abdullah di sini yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, tapi ini juga bagian dari teguran bagi kita, sindiran bagi kita. Kalau kita ingin menjadi sebaik-baik Abdullah, hamba Allah, maka kalau kita sholat malam, ya, kalau kita sholat malam, inilah sebaik-baik Abdullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah pernah menasihatiku dengan sebuah sabdanya, ya Abdullah, la takun mislu fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Jangan seperti fulan yang dahulu sangat rajin sholat malam, akan tetapi sekarang sudah tidak mengerjakan sholat malam. Ya, ini sindiran bagi kita sekalian, ya, terutama kepada yang menyampaikan, yang mungkin terkadang malamnya habis hanya untuk tidur, malamnya habis hanya untuk hal yang sia-sia. Jadi kepada ikhwah ahibba, hendaknya dari sekarang kita jadikan qiyamul lail ini sebagai hidupnya malam-malam kita, sebagai teman sejati kita, sebagai istri-istri kita, di mana kita bangun di malam hari, kemudian kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, sesungguhnya hajat seorang dai terhadap qiyamul lail itu jauh dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kesuksesan dakwah Rasulullah SAW, kesuksesan perang Rasulullah SAW ketika Badar, ketika Tabuk, di mana di saat itu Rasulullah SAW hanya dengan sedikit perbekalan, hanya dengan sedikit persenjataan, hanya dengan sedikit kemampuan untuk menghadapi musuh, akan tetapi
para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain mendapati Rasulullah di malam-malam perangnya hidup dengan menghidupkan salat qiyamul lail, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita yang di setiap sisi kita digempur dalam dakwah kita, yang setiap sisi kita dihadapkan dengan ujian-ujian dalam dakwah kita? Kenapa kita meninggalkan qiyamul lail? Kenapa kita meninggalkan manisnya qiyamul lail? Padahal dahulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya menjadikan qiyamul lail ini sebagai wasilah bagi mereka untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah SAW bersabda yang intinya bahwa qiyamul lail merupakan salah satu sebab dihapuskannya kesalahan-kesalahan dan terhindar dari dosa-dosa. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiati wa manhatun anil ism. Ya, hendaknya kalian mengerjakan qiyamul lail. Sesungguhnya qiyamul lail merupakan da'bus salihin. Ya, kebiasaan. Kalau kita kebiasaannya adalah makan, main bola, jadikan juga qiyamul lail ini adalah sebagai kebiasaan kita. Ya, karena qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang soleh. Jangan berharap kita ingin menjadi orang soleh ketika kita tidak mengerjakan salat qiyamul lail. Wa huwa qurbatun lakum. Ini merupakan salah satu metode kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbikum wa mukaffiratun lisayyiat. Dan qiyamul lail merupakan penghapus kesalahan-kesalahan kita. Berapa banyak kesalahan-kesalahan kita tidak terhitung. Kemudian wa manhatun anil ism, dan merupakan penghalang bagi kita untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Hakim dan Al-Baihaqi. Kemudian yang berikutnya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat qiyamul lail. Bahwasanya salat qiyamul lail merupakan kemuliaan dan kewibawaan bagi seorang mukmin. Kita lihat hadisnya. Yang artinya, malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, "Ya Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu pasti akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu pasti akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu pasti akan diberikan balasan pada hari kiamat. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan, bahwa kewibawaan seseorang mukmin itu ada pada salat malamnya, dan ia tidak merasa butuh kepada manusia." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi dari hadis ini menyebutkan bahwa, menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang melakukan salat qiyamul lail akan menjadi seorang yang berwibawa, akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kemudian di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail ataupun salat tahajud dengan niat ikhlas karena Allah semata dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka ia akan terpelihara dari gangguan syaitan dan ia akan bangun di pagi hari dalam keadaan segar bugar, bersih jiwanya. Namun sebaliknya, ketika seseorang meninggalkan qiyamul lail, maka dia akan bangun di pagi hari dalam keadaan jiwanya yang dililit kekalutan, kegelisahan, dan malas untuk beramal soleh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya setan mengikat tengkuk kepala seorang dari kalian saat ia tidur. Ya, saat ia tidur diikat dengan 3 tali ikatan, di mana pada tiap ikatan tersebut dia meletakkan godaan. Kamu mempunyai malam yang sangat panjang, maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Lalu jika dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang lainnya. Dan jika ia mendirikan sholat, maka lepaslah seluruh ikatan tersebut
sehingga pada pagi harinya dia akan merasakan semangat dan baik jiwanya. Namun bila dia tidak melakukan hal tersebut, maka pada pagi harinya jiwanya menjadi jelek dan menjadi malas beraktivitas. Ya. Jadi teman-teman yang setiap paginya, setiap siangnya, setiap sorenya yang kurang bersemangat, coba obati itu dengan qiyamul lail. Obati itu dengan sholat tahajud. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, "Dzaka rajulun balu syaitan fi udhunih." Kalau kita sampai tidak bangun malam, dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia adalah seorang hamba yang dikencingi kedua telinganya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ke-11 yang merupakan keutamaan salat qiyamul lail, barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, maka ia berkesempatan mendapatkan sepertiga malam terakhir yang merupakan waktu di mana doa akan dikabulkan dan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya di waktu malam terdapat suatu saat, tidaklah seorang muslim mendapati saat tersebut lalu dia memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya sesuai dengan permintaannya. Demikianlah itu terjadi pada setiap malam. Ya. Jadi setiap malam hidupkan malam kita dengan salat qiyamul lail. Kemudian di dalam sabdanya yang lain Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, turun setiap malam ke langit dunia. Ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir, lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku pun akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi salah satu ya kesempatan kita untuk mendapatkan waktu yang istajabah, ya salah satu caranya adalah dengan bangun malam, salat 2 rakaat, kemudian bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadis Rasulullah SAW ya yang intinya menyebutkan barang siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail secara istiqamah, secara kontinu, akan digolongkan kepada golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Arti dari hadis tersebut adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bangun malam dan membangunkan istrinya, kemudian mereka berdua melaksanakan salat 2 rakaat, maka mereka berdua akan digolongkan ke dalam golongan para lelaki dan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita harus berzikir dengan yang ratusan, terkadang kita berzikir harus dengan yang banyak sekali dan dengan lafaz yang banyak sekali. Akan tetapi ketika kita bangun malam, kemudian kita membangunkan istri-istri kita, keluarga kita, maka kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat malam kemudian membaca 10 ayat, maka dia tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita ingin mengetahui batas kelalaian kita, lihatlah malam kita. Kalau kita tidak sholat malam, ini pertanda kita sudah masuk kepada jurang kelalaian. Ya, kita sudah masuk kepada jurang kelalaian. Kemudian melanjutkan hadis tersebut, Rasulullah mengatakan, dan barang siapa yang sholat malam membaca 100 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang yang kunut, orang yang tenang, orang yang menentramkan. Ya, ketika membaca 100 ayat. Jadi sudah 10 ayat akan ditulis sebagai orang yang enggak lalai. Ketika membaca 100 ayat akan ditulis sebagai hamba yang kunut. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, dan barang siapa yang sholat malam membaca 1000 ayat, maka akan dicatat sebagai hamba yang kaya. Mungkin kita orang yang
alhamdulillah pas-pasan, ya, berkecukupan. Akan tetapi ingin dicatat sebagai hamba yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah qiyamul lail dan bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebanyak 1000 ayat. Maka kita akan dicatat sebagai hamba yang paling kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Sahih At-Targhib, yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, bahwasanya, ya, kita ingin sekali mendapat kekaguman, akan tetapi kita jauh lebih menginginkan mendapatkan kekaguman Allah Subhanahu wa taala. Lantas seperti apa sih orang yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengagumi dua kelompok, dua golongan, ya. Yang mana salah satu kelompok, satu golongan yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang bangun dari tempat tidurnya, kemudian meninggalkan keluarga dan kekasihnya untuk melaksanakan sholat malam. Ya, barang siapa yang melaksanakan sholat malam akan mendapatkan kekaguman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, kita akan lihat beberapa perkataan para ulama salafus saleh, ya, terkait dengan salat qiyamul lail. Ini merupakan suatu hal yang sangat harus kita lakukan, sangat-sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, ya, ayyi salatin afdal ba'dal maktubah. Ya, salat apa yang paling afdal ya Rasulullah setelah maktubah, setelah salat-salat yang wajib? Maka Rasulullah SAW mengatakan salat yang paling afdal adalah salat al-qiyamul lail, ya, salat tahajud, ya. Kemudian ikhwani fillah, berikutnya adalah asar-asar, ya, perkataan para sahabat, para tabi'in yang berkaitan dengan salat qiyamul lail. Yang pertama disebutkan dari Ibnu Mas'ud, ya, sebuah asar yang menyebutkan bahwasanya apabila orang-orang tertidur, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bangun dan akan terdengar darinya suara seperti suara dengungan lebah sampai waktu salat subuh. Ya, subhanallah. Ya, sampai waktu salat subuh. Ya. Kemudian yang berikutnya, seseorang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya, seorang ulama tabi'in. Ditanyakan kepada beliau, mengapa orang-orang salat tahajud ataupun orang-orang yang salat qiyamul lail memiliki wajah yang paling cerah di antara manusia lainnya? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, karena mereka menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Lantas dia mengenakan kepadanya cahaya dari cahayanya. Ya, jadi salah satu, ya, yang ingin cerah wajahnya adalah lakukan salat malam. Kemudian yang berikutnya Hasan Al-Basri juga berkata, sesungguhnya seseorang benar-benar telah berbuat dosa sehingga dengan sebab itu ia terhalang atau tidak mampu untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, salah satu kenapa kita susah untuk melaksanakan sholat tahajud dikarenakan dosa yang kita perbuat di siang hari, dosa yang kita perbuat di sebagian malam hari. Kemudian yang berikutnya, seorang laki-laki berkata kepada salah seorang soleh, ya, aku tidak bisa bangun untuk sholat tahajud. Bagaimana cara mengatasinya? Maka orang soleh tersebut menjawab, janganlah engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu siang sehingga dia akan menjadikanmu bangun di waktu malam untuk menghadapnya. Ya, jadi salah satu, ya, cara kita untuk bisa mengerjakan salat qiyamul lail, hiasi, ya, kehidupan siang kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama tabi'in, juga berkata, aku tidak bisa sholat tahajud, sholat qiyamul lail selama 5 bulan. Ya, bayangkan selama 5 bulan disebabkan sebuah dosa yang pernah aku lakukan. Ya, bayangkan. Ya, ini asar sebuah dosa terhadap ibadah-ibadah, terhadap munajah, terhadap taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga sangat berpengaruh. Ya, kepada ikhwah fillah, ya, kepada yang menyampaikan juga, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kekuatan
serta keistiqomahan bagi kita sekalian untuk menghidupkan malam-malam kita dengan salat tahajud, dengan qiyamul lail, sehingga kita dicatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memuliakan kita nanti di yaumil qiyamah, di saat perjumpaan kita bersama Allah Subhanahu wa taala dan para anbiya serta orang-orang soleh yang lainnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.